Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jainal Mutakin dari SMP Negeri 2 Pasir Kuda, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Pada praktik kali ini saya akan berperan sebagai coach. Silahkan, Pak Dian. Dan perkenalkan, saya Dian Nopiandi dari SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Pada praktik kali ini saya berperan sebagai coach. Baik, Pak Dian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Jenal. Baik, gimana kabarnya Pak Jenal? Maaf mengganggu waktunya Pak Jenal. Alhamdulillah, Pak Dian, saya juga dalam keadaan baik. Oh, sama sekali tidak mengganggu, Pak Dian. Tadi Pak Dian kirim WhatsApp ya ke saya. Katanya Iya, ada hal yang mengganjal di hati Pak Dian dan ingin bercerita dengan saya. Apa betul itu, Pak Dian? iya betul Pak Jen. Mohon maaf mengganggu waktunya gitu. Hujan-hujan gitu ya. Siang-siang sedang musim hujan sekarang Pak Jen. Betul, Pak Dian. Sedang hujan ini. Pak Ya, Dian, ya Pak Jen. apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Begini Pak Jen. Jadi ada salah satu murid ya Pak Jen di kelas yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan setiap harinya itu berbeda-beda Pak Jen. Terkadang yaitu alasannya bangunnya kesiangan. Gak tahu kesiangan karena apa gitu ya. Kemudian alasan berikutnya sakit perut. Di jam mau berangkat ke sekolah gitu ya. Menunggu sarapan belum matang dan lain sebagainya, banyak sekali alasannya gitu Pak Jen. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Memang problem yang kita hadapi mungkin di setiap sekolah beda-beda. Contohnya Ya, di Padian seperti itu. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini yaitu Padian ada sedikit permasalahan dengan muridnya ya Padian. ya Jadi betul. dia itu jarang masuk ke sekolah karena dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Seperti itu Padian. Ya betul Pak Jen. Baik Padian. Nah, dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Padian dapatkan? Begini Pak Jen, jadi saya itu ingin sekali membantu murid tersebut Pak Jen. Dia namanya itu Abdul Pak Jen. Jadi saya ingin membantunya bagaimana agar Abdul tidak mengulangi perbuatan yang tadi, seperti jarang masuk sekolah gitu ya, jarang masuk kelas Pak Jen gitu. Khawatirnya dia itu kalau misalkan tidak diingatkan kan keterusan gitu ya. Ya, Oh, seperti itu. Iya, memang Pak Dian takutnya juga jadi virus ya bagi yang lain. ya Nah, betul. Pak Dian, untuk menghadapi permasalahan ini, apa yang sudah pernah Pak Dian lakukan untuk mengatasi anak tersebut supaya tidak jarang masuk lagi? Jadi supaya dia masuk, apa yang sudah pernah Pak Dian lakukan? Ya, ya Pak Jen, saya itu sudah sering kali Pak Jen menasehatinya gitu ya Pak Jen ya. Konsultasi dengan wali kelas juga gitu ya. Oh Dengan iya. wali dari konsultasi Pak Jen ternyata Abdul tinggal bersama neneknya gitu. Ternyata orang tuanya itu tidak ada gitu, tidak ada dengan Abdul gitu. Orang tuanya itu bekerja, Pak Jen, bekerja di Arab Saudi gitu. Dan banyak sebetulnya yang seperti Abdul ini gitu. Cuman pas Abdul punya kasusnya begitu gitu Pak Jen, jadi jarang masuk kelas. Kalau yang lain kan pada masuk gitu. Oh, jadi yang paling parah mungkin ya jarang masuknya itu Abdul ya, Pak Dian. Abdul, Pak Jen, Abdul yang jarang masuk itu. Ya, tapi luar biasa Pak Dian sudah melakukan memberikan nasihat ya dan melakukan atau memberikan konsultasi pada anak tersebut. Nah, Pak Dian,
jika dilihat dari skala nilai 1 sampai 10, di mana posisi Padian dalam mencapai tujuan Padian ini? Padian kan ingin menyelesaikan permasalahan peserta didik ini. Ya, kalau menurut saya gitu ya Pak Jen ya. Jadi Abdul ini pada posisi kelima Pak Jen, pada posisi kelima. Gitu. Posisi kelima. Jadi menurut Padian posisi yang paling diinginkan oleh Padian ini di posisi berapa? Kalau skalanya 1 sampai 10. Saya menginginkannya sih posisinya Pak Jen ke 8 menginginkannya. Oh, jadi harapannya itu progresnya itu di angka 8 ya skalanya. Padian tentu saja itu membutuhkan proses yang luar biasa ya. Nah, apa yang bisa Padian lakukan untuk membantu Abdul mencapai angka 8? Saya ingin sebenarnya Pak Jen ya, ingin kalau sekarang itu yang saya lakukan itu bagaimana Abdul ini Pak Jen ya, agar semangat datang gitu, datang ke sekolah dan tidak membolos lagi gitu. Segala upaya saya lakukan gitu Pak Jen ya, dengan komunikasi, dengan Ya, pendekatan gitu ya, pendekatan kepada Abdul gitu ya, supaya dia itu rajin sekolah gitu dan tidak malas lagi gitu Pak Jen. iya bagus Padian. Ya tentu saja kita sebagai guru selalu ingin yang terbaik buat peserta didik kita ya Padian. Ya betul Pak Nah, Jen. kalau menurut pengalaman Padian, Padian kan sudah lama sebagai guru ya Padian. Ya, Nah, alhamdulillah Pak, sudah berapa tahun ya? Sudah 8 tahun gitu. Ya, kurang lebih wah 8. sudah lama Padian ya 8 tahun itu. Nah, anak-anak itu senangnya diperlakukan bagaimana Padian? Seperti apa agar mereka itu rileks, mereka itu bisa fokus rajin ke sekolah dan juga mereka bisa fokus pada saat pembelajaran. Mungkin Pak Jen kalau melihat situasi seperti itu harus ada ruangan tersendiri untuk kita ngobrol gitu Pak Jen. Untuk Jadi ngobrol santai gitu ya, Padian? santai gitu, sharing di ruangan tertentu lah gitu ya Pak Jen ya, antara Hmm. guru dan siswa gitu. Sehingga kemudian saling berbagi cerita, itu membangun chemistry cerita dari hati ke hati gitu ya. Mungkin bentuknya ada yang membantu murid untuk mencari jalan keluar atau bisa jadi ngobrol santai juga bisa gitu Pak Jen kalau misalkan ada ruangan tertentu gitu. Oh iya, jadi menjalin kedekatan ya dengan peserta didik tersebut. Ya Nah, betul. tadi Pak Dian menyampaikan dua hal unik sekali, yaitu dengan cara ngobrol santai dan ngobrol mencari solusi atau pemecahan masalah ya, Pak Dian. Ya, ya betul Pak Jen. Yang mana Pak Dian yang bisa Pak Dian dilakukan di sekolah? Kalau menurut saya keduanya itu bisa saya lakukan Pak Jen. Mungkin hanya tinggal saya mengatur waktunya saja. Bisa saya Hmm, lakukan satu Pak Jen dengan anak yang mempunyai masalah tadi gitu ya. betul, betul. Masalah tadi atau dengan ngobrol santai bersama teman-teman gitu Pak Jen. Baik, Pak Dian. Nah, sekarang anak berarti masih belum rajin ya ke sekolahnya? Ya, betul masih masih belum rajin gitu ke sekolahnya. Nah, dalam waktu dekat ini, rencana Pak Dian, apa nih yang akan Pak Dian ambil atau laksanakan agar ini tidak berlarut gitu Pak Dian, supaya anak mulai sadar gitu, mereka itu harus rajin ke sekolah. Ya, ya, ya. Saya Pak Jen ingin ngobrol santai dengan Abdul ya Pak Jen ya. Dengan Abdul atau teman-temannya gitu ya Pak Jen. Mungkin Iya, akan lebih mengena, saya kira akan lebih mengena Pak Jen. Nanti
dapat saya lakukan juga dengan ditanya juga gitu ke teman-teman yang lainnya juga gitu. Atau mungkin bisa jadi ke Abdulnya langsung dengan pertanyaan pancingan biasa Pak Jen, dengan pertanyaan pancingan Betul, betul. bagaimana caranya agar kita tidak terlambat bangun seperti itu gitu. Kemudian manfaat apa saja yang didapat jika aktif masuk sekolah gitu. Jadi lebih ke penguatan pada Abdulnya juga gitu supaya semangat sekolah lagi aja. Wah, keren nih Pak Dian. Sudah bagus ya rencananya. Kemudian Pak Dian, kapan Pak Dian akan mulai melaksanakan tindak lanjut tersebut? Kemudian sesegera mungkin ya, sesegera mungkin saya akan meluangkan waktu, mumpung belum terlambat gitu ya, meluangkan waktu untuk ngobrol santai bersama Abdul dan teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin akan saya lakukan secepatnya ketika istirahat aja. Bagus Pak Dian, saya setuju sekali karena itu jangan dibiarkan berlarut, harus segera ya Pak Dian Ya. dilaksanakan tindak lanjutnya. Kemudian Pak Dian akan mengajak siapa nih untuk berkolaborasi karena jika bergerak sendiri mungkin gitu Pak Dian akan kesulitan juga. Kira-kira Pak Dian akan mengajak siapa nih untuk membantu Pak Dian di sekolah mengatasi permasalahan ini? Saya akan mengajak dan berkomunikasi dengan wali kelasnya aja. Kebetulan Abdul ini posisinya dia kelas 11-1 aja. Jadi saya akan komunikasi dengan wali kelasnya Oh iya. gitu ya, yang Abdul lakukan gitu ya. Kemudian di kelasnya seperti apa gitu. Kalau di mapal saya kan begitu, jadi jarang masuk dia gitu ya Pak Jen. Jadi kalau misalkan wali kelasnya susah mengantisipasinya, saya juga gitu Pak Jen ya. Iya. Ini untuk komunikasi juga sama BK supaya penanganan lebih lanjutnya gitu, sama-sama lah gitu ya dengan BK. Kalau misalkan memang dengan BK juga masih gitu Pak Jen, saya akan komunikasi juga dengan wakil kesiswaan gitu, dan nanti mungkin ke orang tuanya juga home visit, karena tadi bingungnya itu kan orang tuanya di Arab Saudi gitu. Iya, iya. Jadi adanya itu neneknya ya mungkin ke perwakilan keluarganya juga bisa lah gitu kan. Oh, bagus sekali langkah yang akan dipilih oleh Pak Dian. Tadi Pak Dian menyampaikan akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, dengan guru BK, dan ada kemungkinan juga Pak Dian berinteraksi langsung dengan pihak keluarganya ya. Betul, dengan pihak keluarga supaya keluarganya juga bisa supaya tahu lah gitu Pak Jen. Jadi Abdul ini apakah memang datang ke sekolah atau murni dia itu tidak masuk dibuat berbagai alasan gitu. Misalkan dari dari rumahnya itu datang ke sekolah tapi tidak sampai gitu Pak Jen. Bisa jadi gitu. Ya. Iya. Baik, bagus sekali Pak Dian rencananya. Jadi memang permasalahan ini tidak terjadi di sekolah Pak Dian saja. Pasti di beberapa sekolah lain juga sama dengan kasus yang berbeda karena permasalahan peserta didik itu sangat kompleks sekali ya Pak Dian. Di antaranya ya jarang masuk dengan alasan seperti itu. Nah, Pak Dian, hambatan apa yang akan jadi tantangan terberat dalam mengimplementasikan rencana Pak Dian tadi agar peserta didik bisa rajin ke sekolah? Hambatan yang akan mengganggu itu apa? Ya paling hambatannya kita ke komunikasi gitu Pak Jen, karena tadi kan latar belakang dari Abdul tadi gitu Pak Jen ya. Jadi latar belakang Abdul yang memang mungkin kurang kasih sayang dari orang tua karena dia ditinggalkan oleh orang tuanya ke luar negeri gitu Pak Jen.
Jadi itu Hmm, sih lebih ke harapannya Pak Jen. Gitu. betul sekali Pak Dian, supaya masalah segera terselesaikan, apa nih yang Pak Dian dapatkan dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini? Ya, Pak Jen, sebelumnya saya bingung sekali gitu Pak Jen sebelum ini ngobrol gitu. Namun sekarang saya jadi punya gambaran Pak Jen gitu atas masalah ini, tindakan apa yang saya lakukan ke depan gitu ya untuk membahas apa namanya untuk menyelesaikan persoalan Abdul ini gitu Pak Jen. Baik, Pak Dian, saya berharap semoga rencana Pak Dian tadi segera dilaksanakan agar peserta didik yang jarang masuk menjadi rajin. Ya, Kemudian kita lanjutkan lagi Pak Dian nanti ya pembicaraannya setelah Pak Dian mencoba mengimplementasikan rencana Pak Dian tadi, bagaimana hasilnya gitu. Nanti kita ngobrol lagi Pak Dian ya, karena kebetulan saya juga sekarang masih ada jam mengajar. jam mengajar siapa Pak Jen? Maksudnya di jam keberapa? Ini barusan kan saya istirahat dulu, kebetulan saya sekarang itu di kelas 8A, Ya, barusan mata pelajaran PJOK. Nah, saya lihat itu sudah keluar semua siswanya, Pak. jadi keganggu ya jamnya maksudnya. Apa. Tapi mohon maaf Pak Dian, kita berbicara ini ngobrol hanya singkat, tapi saya berharap semoga permasalahan Pak Dian tadi itu sudah tercerahkan. Saya tadi sudah mendapatkan ide-ide baru dari Pak Dian sendiri, solusinya sudah ada, tinggal bagaimana Pak Dian mengimplementasikannya. Ya. Ya, 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 Dan terima jangan lupa tadi ya, apa menjalin kolaborasi ya Pak Dian ya. menjalin kolaborasi betul Pak Jen. Iya. Ya Pak Dian, segitu saja mungkin ya obrolan kita hari ini. Ya, terima kasih pisan Pak Jen. Ya, sukses selalu Pak Dian. Hayo ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.